Sore itu, di kelas 1-3, lonceng pulang baru saja dibunyikan, memecah kantuk yang menggantung selama jam pelajaran terakhir. Suara derit kursi kayu yang digeser beradu dengan lantai keramik, disusul riuh obrolan siswa kelas 1 yang mulai berkemas. Juna menghela napas panjang. Poni depannya sedikit lepek karena udara sore yang gerah. Ia lega harinya berakhir. Dengan gerakan pelan, ia mulai merapikan buku-bukunya. Selesai berkemas, ia mengeluarkan tasnya dari dalam laci meja. Namun, ia tak sadar ada bencana kecil di sana. Sinta, teman sebangkunya yang duduk di kursi sebelah, sedang sibuk menyisir rambut. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang ganjil. Yun, tas kamu kenapa? Kok kotor gitu? Sinta membelalak. Nada suaranya meninggi, memecah kebisingan kelas yang mulai sepi. Juna pun tersadar, jantungnya mencelos. Di bagian bawah tas, samar tercetak noda minyak lebar yang berwarna kuning kecoklatan, basah, dan menjijikkan. Baunya langsung menyengat hidung, aroma santan kental dan bumbu gula yang sudah basi. Bercampur dengan bau kayu lembab, Yuna sedikit sedih, tatapannya sendu, ciri khasnya saat menghadapi masalah. Ia tidak marah, hanya tampak lelah dan pasrah. Diambilnya beberapa lembar tisu dari saku rok abu-abunya. Mencoba menekan noda itu dengan hati-hati, berharap minyaknya tidak merembes sampai ke buku catatan biologi di dalam. Kena, apa sih? Sinta yang penasaran langsung menunduk, mengintip ke kolong laci meja Juna yang gelap. Sinta meraba bagian dalam laci itu, lalu menarik tangannya cepat-cepat seperti tersengat listrik. Wajahnya seketika berkerut jijik, hidungnya mengernyit. Ih, ini sampah bungkus nasi Padang. Sinta mengibaskan tangan, menutup hidung dengan punggung tangannya. Sinta mendengus kesal, matanya menyala. Jorok banget sih kelas pagi. Masa sampah bekas makan ditaruh di dalam laci? Sini, aku buang. Juna berdiri, mengambil bungkus sampah itu dari tangan Sinta, lalu hendak membuangnya. Namun, Sinta mencegahnya. Jangan dibuang dulu, Ucap Sinta. Tatapannya tajam. Sebuah senyum licik mulai terukir di wajahnya yang manis, namun tegas. Yuna menatap Sinta bingung. Matanya yang bulat menyiratkan ketidakpahaman. Kita kasih pelajaran tuh anak kelas pagi. Enak aja main tinggalin sampah. Nih, tambahin. Jangan, Sin. Nanti kakaknya marah. Suara Juna pelan dan ragu-ragu. Ia membayangkan wajah kakak kelas pagi yang akan murka besok pagi. Sinta mendengus, tidak peduli. Ia memasukkan banyak sampah kertas dan plastik makanan ke dalam laci. Laci itu hampir penuh. Melihat itu, Sinta merasa puas dengan karya seni instalasi sampahnya. Lah dia yang mulai. Kok dia yang marah? Udah biarin, biar dia tahu rasa. Besok pagi pas ngerogoh laci, pasti kaget banget tuh. Tangannya kena lengket-lengket. Yuk kita pulang. Sinta pun menarik tangan Juna untuk segera meninggalkan kelas. Tapi Juna masih bengong. Ia tersentak oleh tarikan Sinta. Ia pun ragu-ragu meninggalkan kelas. Meja itu tampak tenang dari luar. Namun Juna tahu, di dalam laci gelap itu ada bom waktu yang menunggu meledak besok pagi. Perasaannya campur aduk takut, tidak enak hati, tapi juga tak bisa berbuat apa-apa melawan dominasi Sinta. Pagi itu, cahaya matahari pagi masuk lewat jendela. Imam baru saja sampai di kelas. Begitu sampai di bangkunya, ia mengayunkan tas ranselnya dengan gerakan otomatis menuju laci meja. Tasnya tertahan. Imam mencoba mendorong lebih kuat, tapi ada bunyi krosak-krosak yang mengganjal. Ia mengernyitkan dahi, lalu membungkuk untuk melihat apa yang terjadi. Apaan nih? Matanya membelalak. Di dalam laci itu, gumpalan kertas bekas, bungkus plastik sisa jajanan, dan potongan kertas ulangan yang sudah kumal memenuhi ruang sempit itu. Imam menarik napas panjang, wajahnya memerah karena kesal. Buset, kelas sore kurang ajar juga. Jadi siswa baru udah berani buang sampah di laci orang. Gerutu Imam. Denggam perasaan dongkol dan bibir mengerucut, ia terpaksa merogoh laci itu. Satu persatu sampah itu ia keluarkan dengan ujung jari, seolah benda-benda itu adalah limbah beracun. Ia harus membersihkan dosa orang lain sebelum bisa duduk dengan tenang.
Lonceng tanda pelajaran berakhir berdentang nyaring. Saat teman-temannya yang lain sibuk mengemas buku untuk pulang, Imam justru punya misi lain. Rasa kesalnya sejak pagi tadi belum juga reda. Ia masih membayangkan betapa santainya siswa kelas sore yang menempati mejanya. Enak aja dia pikir, aku tukang bersih-bersih. Ia mulai berkeliling di sekitar mejanya. Ia memunguti kertas-kertas bekas dari lantai, bungkus permen yang tertinggal, bahkan merobek beberapa lembar kertas dari buku tulis lamanya yang sudah tidak terpakai. Rasain nih, biar tahu gimana capeknya bersih-bersih. Siang harinya, saat Juna tiba di kelas, ia mendapati pemandangan yang sama. Sampah di dalam laci itu masih ada, bahkan tumpukannya terlihat lebih padat dan berantakan dari sebelumnya. Dengan sabar, Juna mulai memunguti sampah-sampah itu satu persatu sebelum Sinta datang. Ia tidak ingin keributan kecil ini membesar menjadi konflik antar shift kelas. Tepat saat laci sudah bersih, Sinta melangkah masuk dan langsung menghampiri meja Juna. Gimana Yon? Masih penuh sampah? Si kakak kelas pagi itu? Tanya Sinta menyelidik. Juna hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa lelahnya. Udah bersih kok. Kayaknya kakaknya sadar. Dan pas aku datang, lacinya udah bersih. Jawab Juna berbohong kecil demi menenangkan suasana. Syukurlah, kapok juga dia. Akhirnya, Sahut Sinta puas. Esok paginya, Imam sampai di kelas dengan perasaan was-was. Namun, saat ia mengecek laci, matanya membelalak, Wah tumben nih laci udah kosong, kapok juga dia. gumamnya. Sebuah senyum lega terkembang di wajahnya. Sebelum lonceng pulang berbunyi siang itu, Imam mengambil selembar kertas kecil. Ia menuliskan sesuatu dengan tulisan tangan yang rapi, lalu menempelkannya di bibir laci agar mudah terlihat oleh penghuni kelas sore. Nah, gitu dong. Kalau bersih begini kan enak dilihat. Siang harinya, Juna menemukan kertas tersebut. Ia membacanya sebentar, lalu menarik napas panjang. Sambil tersenyum geli, ia mengambil pulpen dan menuliskan balasan di balik kertas yang sama, lalu menyimpannya kembali di dalam laci. Kira-kira apa balasan Juna? Kita sambung di part selanjutnya.